Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Huda dalam podcast santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar Batu Raja. Tentunya bersama kita narasumber sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Ayo Belajar Batu Raja, yakni Abah Kiai Haji Endang Agus Sanjaya SPDI. Sehat Abah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baiklah, untuk segmen kali ini kita akan membahas tentang mengenal apa itu ilmu tasawuf. Baik ini Abah. Untuk yang pertama ini Abah, tentang arti ilmu tasawuf itu sendiri, Pak. Apa itu? Ilmu tasawuf itu salah satu cabang ilmu dalam khazanah keilmuan Islam. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi, tasawuf itu adalah ilmun tu'rafu bihi ahwala tazkiyatin nafsi. Ilmu yang dengan ilmu itu bisa diketahui perilaku-perilaku membersihkan, memurnikan, mengatur, mengendalikan hawa nafsu kita. Juga dengan ilmu tasawuf itu wa tasfiyatul akhlak, bisa menjernihkan, memurnikan akhlakul karimah. Dan wa ta'milu zahiri wal batin, menghias diri dengan ibadah yang zahir maupun juga ibadah yang batin. Tujuannya ada linailis sa'adatil abadiyah, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia nanti di akhirat. Itu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang tazkiyah, membersihkan, mengendalikan nafsu kita. Dipelajari cara-caranya, dipelajari obat-obatnya. Penyakit hati apa saja, obatnya penyakit hati itu apa saja. Kemudian tasfiyah. Tasfiyah itu membersihkan, memurnikan perilaku kita sebagai manusia, yang kita dengar dengan akhlakul karimah. Jadi ilmu tasawuf itu ngatur tentang bagaimana kita berakhlak kepada sesama, bagaimana kita berakhlak kepada alam, terlebih lagi bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada baginda Rasulullah, bagaimana kita berakhlak kepada orang-orang soleh dan sebagainya. Juga tasawuf itu at-ta'mir, menghias diri, memperbanyak ibadah zahir, ibadah batin. Tujuannya tentu menggapai kebahagiaan yang abadi, dan kebahagiaan yang abadi itu adalah enggak lain adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang tasawuf menurut Imam Qusyairi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi pengertian tentang tasawuf. Tadi Abah ada sedikit bilang bahwa ilmu tasawuf itu membersihkan hawa nafsu. Benar Abah ya? Dan apakah pengertian tentang hawa nafsu dalam pandangan ilmu tasawuf itu sendiri? Hawa nafsu itu anugerah dari Allah. Manusia kalau nggak punya hawa nafsu, hidupnya nggak bergairah. Semua harus ada hawa nafsu. Nah, maka hawa nafsu itu anugerah Allah untuk manusia, sehingga dengan hawa nafsu itu manusia bisa mengoptimalkan penciptaannya itu untuk apa. Nah, Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini ibadah kalau nggak ada hawa nafsu repot. Susah ibadah, nggak ada gairah. Maka hawa nafsu itu ada hawa nafsu yang sifatnya ghadabiyah. Ghadabiyah ini bahasa Arab, bahasa kitanya ambisi. Nah, orangnya mesti ambisi, tapi ambisi manusia ini mesti dikendalikan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, sehingga nanti ambisi ini jadi himmah. Apa itu himmah? Himmah itu jadi cita-cita yang baik. Cita-cita kita pengen jadi orang soleh, niatnya yang baik. Ambisi itu harus ada. Nah, ini adalah nafsu, hawa nafsu manusia yang sifatnya ghadabiyah, ambisi. Ada hawa nafsu yang manusia yang sifatnya itu syahwatiyah. Syahwatiyah ini hasrat keinginan. Nah,
sifat manusia itu ada nafsu namanya syahwat. Ini mesti dikendalikan juga, mesti dikendalikan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, tujuan yang baik, sehingga nantinya menjadi sebuah azimah. Azimah itu kemuliaan bagi manusia itu sendiri. Kayak laki-laki punya syahwat kepada perempuan, ini mesti dengan niat yang baik, ingin menikahi dengan cara yang baik, pernikahan itu cara yang baik, sehingga akhirnya menghasilkan sesuatu kemuliaan, sesuatu keagungan bagi manusia itu sendiri. Maka penting kita punya hawa nafsu. Maka adalah ilmu tasawuf untuk mengenal nafsu, memahami nafsu, mengendalikan nafsu dengan cara yang baik. Nah, kasih ilmu dan segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekilas. Baik, terima kasih, Mbak. Kemudian kita beralih ke toriko, Mbak. Nah, ada bahasa-bahasa di masyarakat ini tentang toriko. Nah, apakah toriko itu tasawuf, Mbak? Dan apakah toriko apa yang mesti kita ikuti? Syariat itu jalan, toriko juga jalan. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyariat, beragama, ya. Maka guru kami bilang sederhana saja, syariat itu adalah jalan zahir, syariat toriko itu adalah jalan batin, dan ini harus seimbang, berjalan berbarengan. Karena syariat tanpa toriko itu hampa, ibarat jasad gak ada ruhnya. Maka korelasi hubungan antara syariat dan toriko itu seperti hubungan jasad dan ruh, harus terus tersambung. Maka akan hidup ibadahnya. Ibadah kita akan terasa hidup jika ada ilmu toriko tanpa mengesampingkan syariat. Bahaya, sebab syariat bila toriko atilah, syariat tanpa toriko itu kosong. Itu tadi seperti jasad tanpa. Nah, yang bahaya ini wal toriko bila syariah batilah. Ini yang bahaya. Bertoriko tanpa memakai syariat itu batal. Ibarat ada ruhnya, nggak ada jasadnya, nggak ada kehidupan, dan itu batal, salah, batil namanya. Terus yang terbaik, yang kayak gimana? Ya yang jamaah bainahuma, yang mengumpulkan, yang memadukan, yang mengkolaborasikan dan mengkombinasikan antara syariat dan toriko. Lalu itu sekilas tentang toriko. Jadi toriko itu jalan batin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toriko apa yang mesti diikuti? Ya toriko yang benar. Toriko yang kalau kami bilang dalam istilah ulama itu mu'tabarah. Toriko yang mu'tabar, toriko yang baik, yang sesuai. Apa itu toriko yang baik dan sesuai? Yang muafiq di syariah. Satu, toriko yang mesti diikuti itu adalah toriko yang sesuai dengan hukum syariah, tidak menyalahi syariat. Kalau ada toriko menyalahi syariat, itu torikonya salah. Syarat toriko itu baik harus muafiq, harus sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, toriko itu mesti baik dan dianggap bisa diikuti, dianggap mu'tabar, punya sanad, gurunya bersanad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas. Maka torikoh mana yang mesti diikuti? Ya torikoh yang baik, yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, jangan diikuti. Mana ini torikoh? Torikoh itu banyak yang disandarkan kepada ulama-ulama yang memang kompeten. Seperti ada torikoh Qadiriyah, mansub ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada torikoh Syadzili Sadiliyah, mansub ila Abu Hasan Asyadzili. Ada torikoh di Sumatera di Samani, mansub kepada Syekh Muhammad Samman. Juga banyak torikoh-torikoh yang lain. Di Jawa ada torikoh Siddiqiyah, ada torikoh Naqsabandiyah, mansub ila Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Jadi seperti itu. Nah, itu torikoh yang baik, dan torikoh itu sama jalan menuju Allah juga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak, kalau untuk guru sendiri Pak, untuk guru toriko atau guru tasawuf itu apakah ada guru khusus
atau bagaimana cara mencari atau memilih gurunya? Maka dinamakanlah guru syariat itu sebagai muallim. Kalau guru yang mengajar thariqah disebut dengan mursyid. Ini nama gurunya, istilah untuk guru yang mengajar. Yang mengajarkan syariat fikih itu ustaz. Ustaz itu guru artinya. Kalau ada orang dipanggil ustaz, dia itu guru, bisa mengajar. Mengajar apa? Mengajar ini segala macam, paham ilmu. Ya, sekarang kan mudah, pakai sorban, pakai sarung, setiap maghrib ke masjid langsung jadi ustaz. Ya, ustaz. Mudah. Secara klasifikasi, guru itu dibagi dua. Ada guru syariat namanya muallim, dia ngajar fikih, dia ngajar Quran dan segala macam. Ada guru batin yang disebut guru thariqah namanya mursyid. Syarat dua guru ini, yang muallim itu belum tentu mursyid, tapi yang mursyid sudah harus muallim juga. Nah, jadi tidak setiap muallim itu seorang mursyid, tapi setiap mursyid sudah pasti muallim. Artinya apa? Tidak setiap orang yang memahami syariat dia memahami ilmu batin, ilmu thariqah. Tapi guru thariqah sudah harus bisa memahami syariat. Maka kalau ada guru thariqah seorang mursyid nggak paham syariat, dia bukan mursyid. Karena mursyid mesti juga paham syariat, mesti ngerti ngaji. Kemudian kemana kita harus mencari guru seperti ini? Mempelajari tasawuf tentu banyak kitab-kitabnya, ngaji, baca kitab, digurukan kitab itu, seperti kitab Al-Hikam, ilmu tasawuf, ilmu batin, kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, kitab Al-Risalah Al-Qushairiyahnya Imam Al-Qushairi yang tadi kita rujuk keterangannya. Jadi itu guru-guru seperti itu yang mesti kita cari. Kita senang, kita mau pelajari apa nih? Thariqah, cari guru yang mursyid, yang benar-benar mursyid tentunya, punya sanad yang pas, yang nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian. Kemudian ada sebagian orang yang belajar thariqah, kemudian mereka mengatakan tidak perlu sholat lagi, Pak. Dan bagaimana itu tanggapan mengenai fenomena seperti ini? Ya, tadi kembali ke awal tadi, bahwa berthariqah haruslah bersyariat. Thariqah yang baik itu, yang mu'tabar, yang hak untuk diikuti, pas untuk diikuti adalah thariqah yang tidak menyalahi aturan syariat. Syariat itu ngajarin sholat, ngajar sholat. Maka ada thariqah yang nggak ngajarin sholat, itu bukan thariqah yang nggak usah diikuti. Nggak usah diikuti. Ada ungkapan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bekal buat kita nih dalam berhati-hati mencari ilmu gitu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bilang begini, idza ra'aitumur rajul, jika kalian melihat seorang laki-laki yamshi 'alal ma'i, bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, kemudian dia bisa terbang di atas langit, fala taghtarru bihi, jangan ketipu dengan seperti itu. Kalau cuma bisa berjalan di atas air, ikan lebih hebat, nyelam hidupnya dalam air. Kalau cuma bisa terbang di atas langit, jangan ketipu, burung lebih canggih lagi. Nah, jangan tertipu, jangan tertipu. Hatta ta'aridu amrahu, sehingga kamu lihat ini orang kerjaannya apa. Alal kitab wa sunnah, akur nggak dengan Quran, akur nggak dengan hadis Nabi. Ini orang kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar apa enggak? Mengajak kepada kebaikan, mengajak mencegah kepada keburukan apa enggak? Dilihat dulu perilakunya. Kalau perilakunya jauh dari itu, jangan diikuti. Maka seorang yang berthariqah, bertasawuf, gurunya seperti apa, itu tadi gurunya yang sesuai dengan syariat. Kalau ada yang nggak ngajarin sholat, jangan diikuti. Jangan diikuti. Ilmu apa itu? Enggak begitu. Kadang mereka beralasan bahwa kami sudah kenal dengan Allah, ya kan, maka udah nggak perlu sholat lagi. Ada ungkapan yang lebih tepat, kalau nggak mau sholat lagi bukan kenal sama Allah, ketemu sama Allah baru udah nggak boleh sholat, nggak apa-apa.
nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak zakat lagi. Syaratnya sudah ketemu dengan Allah. Kapan itu? Saat mati. Nah, jadi orang kalau sudah mati nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat. Jadi bukan kenal Allah, tapi ketemu sama Allah. Kalau kenal sama Allah, justru akan semakin rajin bersyariat. Karena itu tujuan daripada tidak ada jalan menuju Allah kecuali ya ikut perintah Allah. Kata Allah, sholatlah, sholat, aqimis sholat, kata Allah begitu. Atau kata Allah lagi, kutiba alaikumusiyam, suruh puasa. Khud min amwalihim sadaqah, suruh sedekah, suruh zakat. Disuruh sama Allah, jangankan. Makin kenal Allah, makin senang dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang bilang, saya sudah kenal sama Allah, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi. Itu sesat, itu nggak boleh diikuti. Allahu a'lam. Baik, Pak, ini terakhir apa ya? Tentang pendapat Abah ini tentang orang yang menjadi gila setelah belajar ilmu tasawuf dan bagaimana cara mengobatinya itu. Itu bukan ilmunya, ilmu itu benar, ilmu itu hak, ilmu itu dari Allah. Adapun orang gila karena ilmu atau segala macam, kadang-kadang orang yang overdosis. Nah, overdosis ya, obat pusing itu satu itu menyembuhkan. Tapi kalau kamu makan 10 sekaligus, nah, bikin sakit kan? Jadi artinya takaran itu yang nggak pas. Ada orang gila karena ilmu, bukan ilmunya yang buat gila. Ya orangnya emang aja perilaku orangnya yang salah dalam berilmu, dalam mengambil ilmu yang salah. Terus bagaimana cara mengobatinya? Itu penyakit jiwa. Maka bawalah ke rumah sakit jiwa. Karena itu sakit jiwa. Jadi harus diobati, jiwanya yang menjadi obat. Maka bagi kita sebelum terjadi itu, mencari ilmu itu ya dengan jalan yang baik, mencari ilmu itu dengan tuntunan yang baik, punya arahan-arahan yang baik, guru yang pas juga, yang baik pula, yang bisa dipertanggungjawabkan, ahwal perilaku guru dari gurunya itu akan turun temurun kepada murid. Demikian Allah a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Dan mungkin itu tadi segmen tentang mengenal ilmu tasawuf bersama Abah Kiai Haji Endang Agus Sanjaya SPD. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini dan bunyikan lonceng untuk mendapati notifikasi ketika kami mengupload video agar kalian tidak ketinggalan. Saya Muhammad Nur Huda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.